Jadi saya akan menjelaskan tentang mengenai worship journey. Nah, berawal dari lahir tuh saya berasal dari orang tua Kristen, dan saya bersyukur saya bisa dirawat, dijaga itu di lingkungan positif dari orang-orang Kristen. Nah, pada masa pertumbuhan saya menjelang TK. Nah, ketika saya lahir tuh saya beragama Kristen. Nah, saya dibimbing. Nah, ketika masa-masa TK ini tuh saya tuh diajak untuk mengikuti acara-acara keagamaan seperti Paskah, Natal, dan juga saya mengikuti sekolah minggu. Lalu terus pada masa SD itu, ketika masuk masa sekolah dasar, saya diajak bersama saudara saya ikut sekolah minggu. Di saat itu saya mengenal siapa Yesus, dan saya belajar banyak dari kisah Yesus melalui ibadah sekolah minggu. Di masa ini tuh saya cukup banyak mengembangkan bakat saya yang Tuhan berikan, dan ini merupakan salah satu contohnya saya dapat juara 3 lomba menyanyi. Lalu pada saat saya SMP, saya saat SMP itu tidak ikut sekolah minggu lagi, tapi sudah ikut ibadah youth. Namun saat itu saya ternyata mengalami kemunduran dalam mengikut Yesus. Saya mulai mengenal permain HP hingga lupa waktu, bahkan sampai lupa beribadah. Karena dulu itu masih zaman COVID pada waktu SMP, jadi saya masih ibadah saya tuh kurang teratur. Dan biasanya kalau misalnya ibadah pada masa COVID itu biasanya itu dari online. Nah, kadang saya mengalami kemunduran karena lebih mementingkan bermain HP daripada ibadah secara online. Lalu saya bertumbuh besar saat SMA. Nah, di saat masa SMA ini saya mengalami kenaikan dalam pertumbuhan ibadah saya. Saat masa SMA, saya bersyukur karena bisa dapat kembali bersama Kristus. Saya mulai kembali rajin hingga saya dapat pelayanan baik di gereja ataupun di sekolah. Pada masa-masa SMA ini saya dipercayakan untuk melakukan pelayanan di gereja, dan juga saya melakukan pelayanan di sekolah, karena sekolah yang saya tempati pada masa SMA ini tuh sekolah Kristen yang mengajak untuk siswanya untuk bisa melakukan pelayanan. Nah, saya mulai pelayanan dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat damai menyembah Tuhan. Karena kalau misalnya dalam diri saya tidak damai, maka saya bisa kurang fokus dalam menyembah Tuhan. Saya mengikuti pelayanan dari sekolah di gereja lain. Ini adalah gambaran saya waktu itu berada di gereja, ikut youth gereja teman saya Leo. Nah, di sini kami dibentuk untuk bisa saling melengkapi, bisa saling mendukung dalam satu kelompok itu. Dan dalam kelompok itu saya dapat topik untuk firman Tuhan. Jadi kami sekelompok itu sharing firman Tuhan. Ini bukti bahwa worship saya itu jadi semakin bertumbuh. Dan hingga sekarang saya terus bertumbuh dalam pelayanan Tuhan. Saya mengikuti ibadah, saya rajin, dan puji Tuhan saya tetap masuk dalam pelayanan di gereja maupun di sekolah. Nah, untuk makna ibadah itu, apa sih makna ibadah yang saya maksud itu? Makna ibadah yang saya ngerti itu mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan, sebagai respons terhadap keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Nah, respons ini harus kita tekuni, kita berikan feedback balik bahwa kita tuh harus menyembah Tuhan, kita harus memuji, menyembah namanya karena dia sudah rela berkorban untuk kita. Jadi kita melakukan ibadah dengan mengucap syukur dan banyak berdoa. Lalu praktik ibadah yang saya tahu itu secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum itu ibadah dilakukan sebagai tindakan untuk memberikan penghormatan
kepada Tuhan yang telah menyediakan berkat bagi kita yang begitu melimpah. Nah, dalam secara umum itu bisa dilakukan, mungkin bisa secara bersama-sama ataupun bersama keluarga, bersama teman-teman. Nah, yang secara khusus dalam praktik ibadah ini tuh biasanya dilakukan secara pribadi dengan saat teduh, saat pagi atau malam hari untuk mengucap syukur dan menyembah Tuhan bahwa apa yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Dalam proses pertumbuhan ibadah ini tentu banyak tantangan yang saya dapati baik internal ataupun eksternal. Nah, di internal ini terkadang masih suka malas beribadah karena jarak yang tempuh jauh. Kadang kalau misalnya terlalu ada ibadah yang mepet banget dengan pulang sekolah, jadi kadang harus cepet-cepet untuk bisa mengikuti ibadah tersebut walaupun agak terlambat, dan masih suka mengulur waktu hingga keras sering terlambat. Nah, ini saya masih alami sampai sekarang untuk mengulur waktu hingga saya terkadang lebih untuk terlambat dalam beribadah. Dan faktor eksternal itu untuk bisa proses pertumbuhan beribadah saya kurang itu teman yang mengajak bermain hingga lupa waktu ibadah. Saya sering diajak main oleh teman saya hingga saya tuh kadang suka lupa waktu, suka lupa Tuhan. Kadang kalau misalnya udah kasihkan bermain itu sampai tidak makan ataupun tidak minum. Nah, untuk seterusnya tuh tidak fokus ibadah karena duduk di samping teman yang usil. Ini termasuk faktor eksternal yang saya alami dalam pertumbuhan ibadah saya, yang seharusnya saya bisa fokus, bisa bisa tenangkan diri untuk menyembah Tuhan, tetapi karena ada teman yang usil jadi saya kurang fokus. Nah, tentu itu semua tuh ada peran Roh Kudus. Saya sadar bahwa ini semua tuh saya tidak dapat dilakukan sendiri. Tentunya perlu untuk Roh Kudus yang terlibat dalam hidup saya. Roh Kudus yang terus mendorong saya untuk tetap maju dan bertumbuh dalam Kristus. Tanpa Roh Kudus, saya tentu tidak dapat berjalan sendiri. Tuntunan Roh Kuduslah yang membawa saya ke jalan yang benar. Dari saya kecil hingga sekarang ini, peran Roh Kudus tetap ada di dalam diri saya. Seperti ketika saya tidak datang beribadah dan lebih mengutamakan main bersama teman, pasti ada saja yang mengingatkan, entah itu orang tua ataupun orang lain yang ada di lingkungan sekitar saya. Bahkan ada juga orang yang tidak dikenal yang mengingatkan saya untuk beribadah. Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan saya pribadi. Ketika saya sedang di masa-masa kesulitan untuk pelayanan, pasti Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap terus melangkah dan cari jalan keluar untuk menjadi lebih baik. Untuk analisis ayat ini sebagai persembahan yang hidup tentu tidak mudah untuk menjalaninya. Perlu pedoman dan tuntunan Roh Kudus untuk bisa tetap terus melayani Tuhan dan sesama kita. Seperti Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, "Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, oleh karena itu kita tidak melakukan sendiri dalam pelayanan tersebut, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita dalam melakukan pelayanan. Tindakan praktisnya itu untuk bisa menjalankan hidup sebagai pribadi yang ingin tumbuh dalam beribadah tentu perlu langkah-langkah khusus, seperti menyiapkan waktu sendiri saat teduh kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam segala kegiatan kita dengan berdoa, lalu berani berkorban untuk Tuhan dan sama yang membutuhkan pertolongan kita. Berkorban untuk Tuhan itu seperti meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk sama itu kita bantu orang-orang yang memang sulit dalam kesusahannya. Dengan begitu pasti Tuhan akan menolong kita dan persembahan yang hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu kita berdoa bahwa Tuhan, Kau baik, Engkau selalu menuntun langkahku, kiranya Engkau selalu menjaga saya sehingga pelayanan yang saya lakukan itu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Nah, komitmennya itu saya akan berusaha untuk lebih baik, untuk bisa
terus menjadi pelayan Tuhan yang setia.